semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai obat antimikroba yaitu gentamisin dan chloramphenicol. Sebelum memasuki materi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri atas nama Ana Agung Istri Manis Setiawati dengan NIM 221021028 dan teman saya atas nama Gusti Ayu Madedia Kumaradewi dengan NIM 221021030 dan yang terakhir atas nama Idewo Ayu Widyakusuma dengan NIM 221021032. Antimikroba atau antibiotik adalah suatu bahan atau zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain, di mana penggunaan antibiotik yang sembarangan dan tidak tepat dosis dapat menggagalkan terapi pengobatan yang sedang dilakukan. Selain itu, dapat menimbulkan bahaya seperti resistensi dan suprainfeksi. Berdasarkan struktur kimianya, penggolongan antibiotik dibedakan menjadi golongan beta-laktam, golongan aminoglikosida, golongan tetrasiklin, golongan makrolida, golongan linkomisin, dan golongan quinolone. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penggunaan obat antimikroba atau antibiotik dapat menyebabkan resistensi. Nah, faktor yang pertama yaitu berhubungan dengan pasien, yang kedua itu peresepan, penggunaan monoterapi dan pengawasan, yang ketiga itu penggunaan yang kurang tepat atau yang disebut dengan irasional. Selanjutnya membahas mengenai farmakologi dari obat gentamisin, di mana farmakokinetik dari obat gentamisin ini dapat dijelaskan bahwa dapat diberikan secara intravena atau intramuskular dengan konsentrasi 15-30 menit pasca pemberian intravena dan terjadi distribusi ke ruangan ekstraseluler dan serum puncak dicapai 3-60 menit setelah pemberian per intravena. Berdasarkan farmakodinamik dari obat gentamisin, dapat dijelaskan bahwa obat gentamisin semisintetik dapat disintetis dengan asilasi rantai samping amino alpha hidroksibutril pada kelompok amino C1 yang berkaitan dengan subunit ribosom 3S dari bakteri secara irreversibel sehingga dapat berintervensi pembacaan kode genetik dan sintetis protein. Dan untuk farmakologi dari obat antimikroba yang kedua yaitu obat chloramphenicol, di mana obat chloramphenicol ini penyerapannya terjadi secara cepat setelah pemberian secara oral dengan masa paruh untuk orang dewasa kurang lebih selama 3 jam dan pada bayi berumur 2 minggu kurang lebih selama 24 jam. Sekitar 80-90 dalam waktu 24 jam melalui ginjal dan hanya 5-10% diekskresikan melalui urin dalam bentuk aktif dan sisanya dalam bentuk glukuronat atau hidrolisat lain yang tidak aktif. Mekanisme kerja pada obat gentamisin. Obat gentamisin sebagai antibakteri adalah yang berkaitan dengan komponen ribosom 30S dan yang menyebabkan kode pada mRNA salah dibaca oleh tRNA pada waktu sintetis protein. Akibatnya akan terbentuk protein yang abnormal dan non-fungsional bagi sel bakteri. Pemberian gentamisin secara oral tidak dapat diserap, tetapi diserap cepat setelah suntikan intramuskular dengan kadar puncak yang tercapai dalam waktu 0,5 sampai 1 jam. Reabsorpsi gentamisin terjadi pada lumen tubulus proksimal dengan kadar dalam jaringan kortikal ginjal bisa mencapai 100 kali lebih tinggi daripada kadar yang berada dalam serum. Efek toksik dalam obat gentamisin muncul jika digunakan dalam dosis tinggi yaitu 60 mg per kilogram berat badan per hari yang dapat menimbulkan toksisitas berupa otoksisitas dan nefrotoksisitas. Obat chloramphenicol bekerja sebagai inhibitor protein dengan cara menghambat perletakan asam amino ke rantai peptida secara reversibel,
membentuk ikatan peptida asam amino baru yang melekat pada tRNA dengan asam amino yang terakhir dan dapat berkembang. Dan untuk patofisiologi dari penyakit antimikroba yang dapat disembuhkan dengan terapi obat gentamisin dan chloramphenicol. Salah satu penyakit yang dapat diobati dengan gentamisin dan chloramphenicol yaitu infeksi kulit, di mana infeksi kulit merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi dan dapat diobati dengan salep yang memiliki kandungan gentamisin dan chloramphenicol. Patogenesis kelainan kulit yang timbul dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mikroorganisme patogen dari aliran darah yang menyebabkan infeksi sekunder pada kulit. Yang kedua, penyebaran toksin spesifik yang berasal dari mikroorganisme patogen yang menyebabkan kelainan pada kulit. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu penyakit sistemik menimbulkan kelainan kulit karena proses imunologotik. Dengan pengobatan gentamisin sebagai antibakteri yang berkaitan dengan komponen ribosom 30S dan menyebabkan kode pada mRNA setelah dibaca oleh tRNA pada waktu sintesis protein, dan dengan chloramphenicol dapat bekerja sebagai inhibitor protein dan dengan cara menghambat pelekatan asam amino ke rantai peptida secara reversibel membentuk ikatan peptida asam amino baru yang dapat melekat pada tRNA dengan asam amino yang berakhir dan terakhir berkembang. Nah, untuk pembahasan kita yang terakhir yaitu membahas mengenai contoh sediaan obat gentamisin dan chloramphenicol yang ada di pasaran. Gentamisin merupakan obat golongan antimikroba yaitu golongan aminoglikosida, di mana contoh obat di pasaran dengan golongan antimikroba aminoglikosida yaitu seperti streptomisin, gentamisin, amikamisin, neomisin, dan paranomisin. Dan dengan merek obat atau merek dagang dari gentamisinnya itu yang sering ada di pasaran seperti Sagestam Salep, Garamisin Salep, dan Genuine Salep, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi obat yang mengandung gentamisin yang berada di pasaran dengan merek-merek yang masih banyak di luar sana. Dan untuk obat chloramphenicol yang banyak beredar di pasaran yaitu dengan kandungan chloramphenicol, di mana obat ini tersedia dalam bentuk kapsul seperti Colsantesin kapsul, chloramphenicol cream atau chloramphenicol H cream, kalmisetin salep, dan cendofenicol yaitu berupa tetes mata, erlamicetin salep dapat berupa salep mata atau salep kulit. Dan obat chloramphenicol ini merupakan kandungan obat yang masih banyak memiliki merek dagang yang beredar di apotek-apotek luaran sana. Dan sekian dari pemaparan materi obat antimikroba yang dapat kami paparkan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye, sehat selalu.